Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Perkenalkan, nami Abi dari Sarsat Pranata di kelas F9. Di sini saya akan membacakan resensi yang berjudul Ketika Sekuntum Sumansa Jatuh di Dadanya. Penulis dari resensi ini bernama R. Widada dan penerbitnya itu Perpusnas Press. Tahun terbitnya pada tahun 2020, tebal halaman 114. Jenis karyanya itu saduran kakawin Jawa kuno. Kategori bahan bacaan saya adalah naskah Nusantara. Naskah Nusantara merupakan teks kuno yang menjadi bagian dari warisan intelektual bangsa. Dalam dunia akademis, naskah Nusantara dipelajari dalam kajian budaya pada bidang filologi. Naskah kuno berbentuk babat, hikayat, kawin, dan suluk yang ditulis dalam aksara dan bahasa daerah seperti aksara Sunda, Jawa kuno, Melayu, dan Bugis. Selain bentuk naskah kuno, naskah Nusantara juga banyak disadur ke dalam bentuk novel. Naskah Nusantara yang telah disadur menjadi karya fiksi menunjukkan upaya pelestarian budaya yang dikemas dalam bentuk yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi generasi muda untuk abai terhadap histori dan budayanya. Naskah Nusantara memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai dokumentasi sejarah, ekspresi budaya, dan manifestasi pemikiran serta kebiasaan masyarakat terdahulu. Dengan membaca naskah Nusantara, kita dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat, bahkan jauh sebelum Indonesia lahir. Membaca dan mempelajari naskah kuno dapat mengantarkan pembaca pada hakikat kehidupan, berupa seni, bertahan hidup, dan referensi kehidupan zaman dulu dengan kehidupan masa kini. Buku ini merupakan saduran dari kakawin Jawa kuno yang berjudul Sumanasantaka. R. Widada menyajikan ulang kisah klasik tersebut dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami. Dengan begitu, nilai luhur sastra Jawa kuno tetap hidup dan bisa dinikmati oleh generasi modern. Kisah ini berawal dari Diah Harini, bidadari cantik yang ditugaskan Dewa Indra untuk menggoda seorang petapa sakti bernama Trawindu. Namun sang petapa tetap teguh dan justru mengetuk Diah Harini hingga turun ke bumi sebagai manusia dengan nama Putri Indumati. Indumati tumbuh menjadi putri cantik dan bijaksana. Kecantikannya memicu banyak raja dan mengikuti sayembara untuk meminangnya. Hingga akhirnya ia jatuh cinta dan menikahi dengan pangeran. Kebahagiaan mereka digambarkan penuh perjuangan termasuk menghadapi peperangan besar. Namun takdir berkata lain. Indumati akhirnya meninggal setelah sekuntum bunga Sumansa jatuh di dadanya. Itulah sarana pembebasan yang membawanya kembali ke Hayangan. Buku ini bukan hanya menyajikan kisah cinta tragis, tapi juga dengan nilai moral dan spiritual. Tema utama yang menonjol adalah keteguhan dan menjaga laku suci, kesetiaan cinta, serta takdir yang tidak bisa dielakkan. Puisi ini penulis berhasil menyampaikan pesan filosofis tentang hidup, cinta, dan pembebasan jiwa tanpa menghilangkan keindahan asli kakawin. Bagi kelemahan dari buku ini, bagi pembaca awam beberapa bagian masih terasa berat karena penuh simbol dan kiasaan. Karya ini patut diapresiasi karena menghidupkan kembali naskah Jawa kuno yang nyaris terlupakan. Buku ini berhasil menjembatani pembaca masa kini untuk mengenal warisan sastra Nusantara. Membaca buku ini juga mengingatkan kita bahwa sastra lama tidak hanya cerita tapi juga warisan kebijaksanaan. Kisah Diah Harini atau Indumati memberikan pelajaran bahwa cinta sejati akan menemukan jalannya, meski harus melalui ketukan, penderitaan, dan kematian. Kesimpulan dari buku ini yaitu Ketika Sekuntum Sumansa Jatuh di Dadanya adalah karya saduran yang memadukan keindahan bahasa dengan nilai budaya dan moral tinggi. Buku ini layak dibaca oleh pecinta sastra, pelajar, maupun siapa saja yang ingin mengenal khazanah klasik Nusantara. Sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.